mutlak karena saya baru, kemudian menghadapi program guru penggerak ini, saya sangat mendukung sekali. Dalam artian memang student centered learning itu memang sudah menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Kenapa demikian? Karena anak-anak dengan segala kekhasan masing-masing itu harus benar-benar kita eksplorasi agar kita mampu mengembangkan bakat, potensi, minat anak secara optimal. Kalau kita hanya teacher center, kemudian anak-anaknya pasif, itu nanti tidak akan mampu mengembangkan semua potensi anak. Padahal pendidikan pada hakikatnya adalah bukan memberikan sesuatu pada anak sebagai bejana kosong, namun menumbuhkan semua minat yang ada di anak-anak, bakat dan sebagainya, sehingga tumbuh kembang mereka menjadi optimal. Dengan demikian, anak-anak akan lebih siap menghadapi tantangan global yang semakin lama. Jadi perubahan paradigma menjadi guru penggerak, merdeka belajar, kemudian kurikulum merdeka, sesuatu yang baru. Dan ini tidak bisa instan. Butuh usaha, butuh daya tahan ketangguhan. Kita tidak boleh putus asa. Namun memang itu sebenarnya ada beberapa kegiatan yang beririsan dengan sekolah ramah anak, bahwa hak anak itu ada 3. Salah satunya adalah partisipasi. Anak kita itu pasif sekali. Anak kita itu semacam bejana kosong yang pasif, yang kita isi seolah-olah itu bejana terbuka. Padahal kalau kita punya gelas ada tutupnya, kita beri air berapapun tidak ada yang bisa masuk. Anak-anak itu kalau misalnya tertarik, kita mengajar sampai berbuih-buih pun anak-anak tidak akan mendapatkan apa-apa. Perubahan paradigma sudah dimulai oleh Menteri sekarang Nadiem Makarim, bahwa kita ayo merubah anak-anak itu sebuah makhluk yang mempunyai keunikan potensi yang berbeda-beda. Tugas kita itu, sekali lagi saya katakan, tantangan anak-anak mereka di depan nanti bukan pada ijazahnya dari mana, IP-nya berapa, tapi kompetensi apa yang mereka miliki. Sebuah perusahaan mencari pegawai baru bukan melihat saya butuh sarjana ekonomi, sarjana teknik, tapi mereka butuh, saya butuh orang yang bisa mengerjakan ini. Saya tidak peduli dengan background mereka, ijazah mereka, yang penting saya butuh mereka bisa ini. Anak yang otodidak mungkin lebih mahir daripada anak yang lulusan sekolah formal. Itu tantangan kita. Benahi apa begitu ya Bu ya. Nah, untuk keperluan dokumentasi Ibu, saya mohon disebutkan namanya. Nama saya Puji Suryawati SPG. Saya mengampu mapel antropologi. Mapel sosiologi antropologi nggih Bu? Iya, sosiologi antropologi. Lajeng untuk sementara ini saya mengajar menggunakan Google Classroom ya. Kebetulan sekolah kita itu sedang PJJ, sedangkan media yang saya gunakan yaitu pakai Word, lalu pakai PDF, pakai Gmeet ya, kadang juga Gmeet, terus pakai PPT juga. Nah, di dalam pembelajaran yang bersifat daring nih, itu masalah yang dihadapi apa Bu? Masalah yang didapati di dalam yang dialami oleh siswa selama daring. Ya, selama daring anak-anak cenderung bosan ya dengan pembelajaran seperti itu, bosan, kurang kreatif gitu ya, karena anak-anak mungkin hanya diam, duduk. Nah, itu kan kita juga tidak bisa melihat aktivitas siswa di sana ya. Jadi ya seperti itu kendala-kendalanya. Kadang juga anak banyak yang absen, tidak hadir gitu. Kendala-kendalanya sebenarnya itu. Nah, untuk menggairahkan kembali Bu, karena kita masih PJJ itu masih lama ya Bu ya, karena memang ada kasus gitu kita PJJ lagi gitu. Nah, kira-kira media belajar yang seperti apa yang dapat membantu supaya anak nggak bosan gitu? Ya, jadi media yang sekiranya bisa menarik siswa ya, kalau sementara ini yang saya lakukan yaitu saya menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbentuk game, tapi game edukatif ya, game pelajaran. Jadi seperti Animaker itu juga termasuk game juga. Terus apa ya? Animaker itu video Video yang seperti game pembelajaran itu ya, saya lupa.
Ibu membutuhkan sebuah media yang seperti apa kira-kira yang bisa mengatasi masalah pembelajaran di dalam sosiologi ini terutama. Ya, jadi saya memang masih berpikir saya ingin media pembelajaran. Bagaimana? Udah pernah belum ini yang berbasis Android? Oh, belum pernah. Makanya saya ingin berpikir sekiranya media apa yang tidak perlu membutuhkan kuota banyak, tapi siswa ini bisa menggunakan aplikasi tersebut. Rata-rata semua aplikasi itu menggunakan kuota. Jadi anak-anak itu kadang itu kendalanya di kuota itu tadi. Jadi saya ingin yang model lain gitu. Sekiranya juga apa yang perlu dicari saya juga belum begitu tahu. Mungkin Ibu Misana bisa menjelaskan kepada kami itu sangat. Selamat pagi Pak Budi Karsono, badhe nyuwun pirsa. Pendidikan yang berpihak kepada anak menurut Pak Budi Karsono, guru senior, itu seperti apa, Pak? Oke, pertama terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Yang berpihak pada anak tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencerdaskan anak, untuk melangkah ke jenjang yang lebih baik, mengantar anak ke dunia yang lebih berwibawa dan lebih bertanggung jawab. Artinya kita sebagai pendidik mestinya apa yang harus diterima oleh anak kita berikan, nanti pengembangannya adalah kepada anak itu sendiri. Artinya kalau semua jadi guru itu tidak hanya sekedar mengajar, tapi juga membina, mendidik dan membimbing siswa-siswa kita agar supaya menjadi anak yang cerdas, mandiri dan bisa bertanggung jawab di masa yang akan datang. Nah, pembelajaran yang cerdas, mandiri dan bertanggung jawab itu membutuhkan sebuah usaha yang keras ya Pak. Kalau di masa pandemi itu seperti apa ya Pak? Ya, di masa pandemi ya memang semuanya juga serba terbatas kaitannya dengan itu. Kaitannya dengan untuk pembelajaran mestinya kan terbatas pada media yang kita gunakan, sehingga untuk pengembangannya lebih jauh itu mestinya ya anak sendiri. Oleh karena itu guru itu tidak hanya mengajar secara awangan ya, tapi apa yang dilakukan itu harus disampaikan dan dicatat sehingga secara KBM juga bisa terlaksana dengan baik, tapi administrasi untuk gurunya sendiri juga bisa tertib sehingga jurnalnya itu betul-betul terukur. Anak ini sudah sampai di mana yang harus dipelajari dan sebagainya, sehingga kurikulum memang harus sebagai acuan. Berarti mimpinya membuat anak itu mandiri, cerdas, tadi terus bertanggung jawab dengan pembelajaran yang nyata. Matur suwun Pak Budi Kartosono. Nama saya Suwanto, wakil dari orang tua wali murid atau komite, menginginkan pembelajaran dari Bapak Ibu guru itu yang semenarik mungkin bagi anak-anak saya, terutama kegiatan-kegiatan mungkin tidak hanya di dalam ruang kelas, mungkin bisa edukasi di luar ruangan sehingga anak-anak akan lebih tertarik untuk memacu semangat belajar. Itu Bu, terima kasih. Terima kasih dari sekali. Wakil dari orang tua wali murid. Oke, assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan saya Larissa sebagai observer dari pembelajaran berdiferensiasi dari Bu Hana, pembelajaran sosiologi. Jadi saat pembelajaran itu merupakan pembelajaran yang benar-benar baru. Saya baru tahu juga ada metode baru seperti itu. Kemudian metodenya juga sangat menarik, di mana siswa itu aktif. Jadi siswa itu tidak hanya belajar by buku atau PPT dan lain sebagainya, tetapi juga aktif. Perkenalkan, nama saya Raffi Zilo Saputo dari kelas 10 Bahasa. Pembelajaran seperti apa yang kamu inginkan? PTN 100%. Saya ingin menjadi seorang pembisnis.
Maka sekarang itu saya lebih memfokuskan diri untuk mempelajari materi-materi yang kebanyakan presentasinya untuk melatih public speaking saya. Cita-cita saya ingin menjadi seorang pembisnis yang baik. Itu saja.